Usaha sendiri atau jadi karyawan, mana yang lebih oke? Bayangkan hidup Anda sebagai panggung yang besar, di mana dua peran utama bersaing, menjadi bos yang mengejar kesuksesan bisnis besar, atau menjadi karyawan yang setia dengan gaji bulanan. Bukan masalah memilih antara apel dan jeruk, melainkan memahami bahwa setiap langkah membawa tantangan dan keuntungan yang unik. Pengusaha memiliki panggungnya sendiri, di mana kreativitas dan inovasi menjadi bintang utama. Sementara itu, karyawan berdiri tegak dalam pementasan kestabilan dengan peran yang terukir dalam struktur perusahaan. Keduanya seperti dua sisi mata uang, memiliki daya tariknya masing-masing. Pengusaha mengejar kebebasan kreatif dan cuan besar, sementara karyawan menikmati kepastian gaji dan dukungan kolektif. Jadi, pertanyaannya bukanlah mana yang lebih baik, tetapi bagaimana kita bisa menari di atas panggung ini dengan penuh semangat dan kebijaksanaan. Apakah Anda lebih suka menciptakan skenario bisnis atau menjadi peran handal dalam skenario yang sudah ada? Pilihan ada di tangan Anda. Di tengah dentingan lagu kehidupan yang tak pernah berhenti. Mari kita gali lebih dalam, eksplorasi kelebihan dan kekurangan, dan bersama-sama kita tentukan apakah Anda lebih cocok sebagai sutradara bisnis atau aktor dalam perusahaan. Untung rugi memiliki usaha sendiri atau karyawan. Dalam perjalanan hidup, setiap pekerjaan seperti kisah yang penuh warna. Tak terkecuali menjadi karyawan atau mengelola usaha sendiri. Seperti kata bijak yang berbicara. Namanya juga kerja, ada untungnya, ada capeknya. Seolah sebuah petualangan, keduanya menyimpan rahasia dan tantangan masing-masing. Dalam langkah yang diambil, baik menjadi karyawan atau membentuk jalannya sendiri sebagai pengusaha, terdapat sebuah harmoni antara untung dan lelah. Seperti melukis, setiap goresan memiliki nilai dan arti tersendiri. Apakah Anda memilih menjadi karyawan yang setiap pagi terbangun untuk menjalani rutinitas, atau menjadi arsitek takdir usaha sendiri yang menulis cerita setiap hari? Setiap pilihan menyimpan rahasia dan perjalanan yang menarik. Tak lupa setiap keputusan juga membawa risiko seperti awan gelap yang menutupi langit biru. Menjadi karyawan mungkin membawa kestabilan dan jaminan. Namun terkadang meraih mimpi dan kesempatan besar adalah keuntungan yang mungkin terlewatkan. Di sisi lain, mengelola usaha sendiri bisa memberikan kebebasan dan kontrol, tapi juga diiringi oleh risiko keuangan dan tekanan yang tak terduga. Sebagai pelaut hidup, penting untuk mengenali samudera kehidupan ini. Mengetahui secara jelas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pilihan adalah kompas yang akan membimbing perjalanan. Dalam melangkah hadapi setiap gelombang dengan keyakinan dan bijak, karena setiap kisah memiliki keindahan dan hikmahnya tersendiri. Kelebihan dan kekurangan usaha sendiri. Di dalam dunia usaha yang penuh tantangan, membuka bisnis sendiri memang seperti melangkah di atas tali tipis di atas jurang keberhasilan. Tapi sejatinya, jika Anda berhasil merajut bisnis yang kokoh dari nol, dunia akan menjadi panggung di mana keberhasilan tampil sebagai bintang utama. Kelebihan memimpin usaha sendiri terletak pada kebebasan kerja yang memihak pada pengusaha. Waktu tidak lagi menjadi tahanan yang mengikat, seperti bagi karyawan yang harus bersumpah setia pada kantor selama 8 jam atau lebih. Bagi pengusaha, waktu adalah sandiwara yang dapat diatur sesuai keinginan, dengan kebebasan menentukan kapan kain usaha akan dikibarkan. Fleksibilitas bukanlah satu-satunya sahabat pengusaha. Mereka bisa menyatukan bisnis dengan kesukaan dan hobi, menciptakan harmoni antara passion dan pekerjaan. Modal pun bukan penghalang besar karena dalam dunia pengusaha, Anda adalah penguasa yang menentukan langkah dan arah tanpa harus tunduk pada perintah atasan. Tapi, bagaikan koin dengan dua sisi, keberhasilan sebagai pemimpin bisnis juga menjadi latihan berat. Tantangan bukan hanya bagaimana memimpin bisnis hingga sukses, tapi juga bagaimana memimpin diri sendiri sebagai seorang pemimpin yang dicontoh dan dihormati. Namun terdapat juga bayangan yang menemani keberhasilan tersebut. Dalam kisah penuh warna ini, resiko tuntutan dari konsumen menjadi salah satu bab yang tak bisa dihindarkan. Konsumen seperti berbagai karakter dalam cerita, memiliki kebutuhan dan tuntutan yang bervariasi, menciptakan puzzle yang harus diselesaikan agar bisnis tetap diterima oleh pasar.
Tantangan semakin menegangkan dengan ketidakstabilan pasar yang menjadi pahlawan tak terduga. Menyulut perubahan pendapatan yang tak terduga pula. Saat itu, keterampilan mengatur strategi dan menemukan inovasi menjadi senjata ampuh bagi para pemimpin bisnis. Namun di antara gemerlap kesuksesan ada satu bayangan yang mengintai potensi kebangkrutan. Masa depan adalah teka-teki yang tak bisa dipecahkan dengan pasti. Dan sebagai pengusaha, resiko ini tidak bisa diabaikan. Bahkan jika bisnis sedang berlayar di lautan kesuksesan saat ini. Maka dalam perjalanan yang penuh liku ini, mengelola bisnis sendiri bukan hanya sekedar melibatkan diri dalam permainan bisnis, tetapi juga dalam pertunjukan di mana kemenangan dan kegagalan menjadi bagian tak terpisahkan dari skenario yang terus berjalan. Kelebihan dan kekurangan menjadi karyawan. Di dalam dunia karyawan, cerita tentang keuntungan dan kerugian seperti sebuah babak baru dalam drama kehidupan. Bagi seorang karyawan, kelebihan yang menonjol adalah finansial yang kokoh dengan gaji tetap yang mengalir setiap bulan seperti aliran yang tak pernah berhenti. Ini bukan sekedar angan-angan, tetapi kenyataan yang memberikan gambaran jelas tentang keuangan yang terjamin. Sementara pengusaha berjongkok di atas jurang ketidakpastian keuntungan. Seorang karyawan memiliki keberanian menatap masa depan dengan keyakinan. Penghasilan yang teratur memungkinkan perencanaan finansial yang lebih mudah dengan alokasi dana yang bisa diatur tanpa harus menimbang-nimbang setiap bulan. Bagi mereka, 30% dari gaji bisa menjadi tabungan konsisten atau investasi yang mengembang. Keamanan finansial tidak hanya tentang gaji, melainkan juga tentang perlindungan. Beberapa perusahaan memberikan bonus berupa asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, memberikan rasa aman tanpa harus repot-repot mengurus asuransi sendiri. Sebuah bentuk perhatian seperti nuansa hangat dalam cerita kehidupan. Namun dalam kisah kehidupan karyawan, ada pula babak yang memaksa mereka berhadapan dengan tantangan. Rutinitas yang tak kenal lelah, mengiring kesehatan jasmani dan mental ke ujung tanduk. Terkadang seiring dengan kesibukan, ada rasa tidak sepadan antara usaha yang dikeluarkan dengan manfaat yang diterima. Jam kerja yang ditetapkan sebagai bagian dari kekurangan menjadi penjara tak terlihat. Seorang karyawan harus bersedia menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor, membuatnya sulit untuk menemukan waktu untuk melarikan diri ke tempat liburan yang tenang, kecuali jika ia berani mengambil cuti sebagai kunci pintu kebebasan sesaat. Dengan demikian, setiap karyawan menari dalam melodi keuntungan dan kerugian, yang dimana di atas panggung yang tak selalu memberikan tawaran yang setara. Namun, seiring dengan melodi itu, mereka mengukir cerita kehidupan mereka sendiri dengan gaji sebagai irama yang memberikan harmoni dalam perjalanan mereka. Jadi pengusaha versus karyawan, mending yang mana ya? Dalam perdebatan antara menjadi pengusaha atau karyawan, jawaban yang pasti tak pernah ada. Baik usaha sendiri maupun bekerja sebagai karyawan, tujuannya serupa, yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Tapi seperti dalam kisah-kisah unik, tantangannya masing-masing seperti dua buah puzzle yang berbeda bentuk. Tapi tahan dulu, jangan anggap bahwa Anda harus memilih satu dari keduanya. Terkadang dunia memberikan panggung untuk keduanya bersatu. Seorang karyawan kantoran bisa menjadi seorang pengusaha, membuka warung atau toko yang menyapa pelanggan di senja hingga malam hari. Bahkan jalan pintas bisa diambil dengan memulai usaha online. Seperti cerita ajaib yang tercipta, satu individu bisa tampil sebagai pahlawan ganda dalam perang melawan waktu. Jadi setelah kita membelah kelebihan dan kekurangan, sekarang kita memiliki bukti bahwa baik pengusaha maupun karyawan adalah pahlawan dalam cerita mereka masing-masing. Melalui pembahasan yang cermat, kita menyusun petunjuk menuju kebijaksanaan dalam memilih profesi. Jadi, saat ini panggung ada di tangan Anda. Pilihannya seperti catatan melodi yang siap Anda mainkan. Apakah Anda menjadi penjelajah jalur bisnis yang penuh liku atau tarian karyawan yang selalu ada di panggung perusahaan? Yang jelas, jawabannya ada dalam passion dan kemampuan Anda mengukir cerita yang tak tertandingi di panggung kehidupan. Jadi, antara jadi pengusaha atau karyawan, manakah yang lebih oke? Atau manakah yang Anda pilih? Seperti sebuah lagu populer yang mengingatkan kita bahwa setiap peran memiliki keunikan sendiri. Namun, apakah Anda tahu rahasia tersembunyi di balik panggung ini?
Anda bisa saja menjalankan keduanya. Seorang karyawan kantoran bisa menjadi bos bisnis di malam hari atau memulai usaha online. Semuanya itu tergantung dari pilihan yang Anda inginkan. Bagaimana? Apakah Anda tertarik? Sekarang mari kita ringkas kelebihan dan kekurangan usaha sendiri dan menjadi karyawan. Kini panggung ada di tangan Anda. Pilihannya tergantung pada passion dan kemampuan Anda. Apakah Anda lebih cocok sebagai sutradara bisnis atau aktor dalam perusahaan? Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Jika ingin berbagi pengalaman, jangan segan-segan untuk berkomentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam edukasi.